Impact Kids. Halo sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Sebentar lagi kita beralih nih ke bulan Agustus. Nah, siapa deh adik-adik yang merasakan berkat Tuhan sepanjang bulan Juli ini? Atau ada adik-adik sahabat Impact Kids yang ulang tahun? Selamat ulang tahun ya. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, yuk mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menjaga kami, menolong kami sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam nanti Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberikan kami hikmat, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah rela berkorban. Rela berkorban. Tapi Kak Merlin, berkorban itu kan tidak enak. Kak Merlin, berkorban itu berarti aku yang rugi dong. Nah, adik-adik, ya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengatakan itu? Atau apa yang harus kita lakukan? Yuk adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-24. Ini agak pendek adik-adik, jadi adik-adik boleh menjadikan ayat ini sebagai ayat hafalan adik-adik sepanjang hari ini ya. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa katanya gak boleh kita tuh cari untung sendiri, tapi kita harus cari untung bersama. Lah, gimana caranya? Kalau gitu rugi dong. Misalnya aku capek-capek doang dong, tapi untungnya buat bareng-bareng. Aku gak mau Kak Merlin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk rela berkorban. Nah, maksudnya apa adik-adik? Yuk kita buka Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 ya. Kita baca bersama-sama ya. Mau keuntungan yang seperti apa sih yang harus kita cari bareng-bareng dan bukan buat diri kita sendiri? Yaitu, yuk, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau kamu mau mengasihi orang yang tulus, gak boleh pura-pura. Ya udah deh, aku kasihi dia, biar nanti kalau aku ulangan aku bisa nyontek sama dia. Ya udah deh, aku jajanin kamu, biar nanti kalau kamu jajan kamu bisa jajanin aku juga. Nah itu katanya gak boleh tuh pura-pura. Ya tapi kalau gak dijajanin udah kita gak berteman. Kalau kamu tidak berteman sama aku, ya udah deh aku gak bisa kasih kamu contekan. Kalau kamu gak ngasih aku contekan, berarti kita gak berteman. Gak boleh begitu adik-adik. Itu yang dikatakan bahwa gak boleh untung sendiri, ya harus untung bareng-bareng ya. Kemudian jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kan kalau semuanya tidak jahat kan pasti damai sejahtera, bukan? Iya dong, kita sendiri damai, teman-teman kita juga damai, orang di sekitar kita juga damai. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, bukan mengasihi karena, atau bukan mengasihi supaya. Tidak adik-adik, tetapi mengasihi sebagai saudara. Coba deh bayangin, siapa yang punya dedek di rumah, siapa yang punya kakak koko, kan pasti enak ya kalau kita semuanya saling mengasihi. Terus dan saling mendahului dalam memberi hormat. Si itu mah gak sopan ya, aku juga gak mau sopan sama dia. Kita harus saling adik-adik ya. Kemudian janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang tadinya rajin tapi karena melihat temannya tidak rajin, ya udah deh aku nggak rajin lagi. Gak boleh gitu adik-adik. Justru firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau hari ini kamu rajin, kamu harus rajin seterus dan seterusnya lagi. Gak boleh kendor adik-adik, gak boleh melemah tuh rajinnya ya. Gara-gara melihat temannya ada yang tidak rajin, jadi saya juga udahlah ngapain rajin-rajin, dia aja gak rajin ya
kan. Ngapain rajin bantu ibu guru, ngapain rajin bantu orang tua, kakak aku aja gak rajin. Kamu bisa loh menjadi berkat buat dia. Mungkin suatu hari nanti dia akan jadi rajin lagi. Kemudian bersukacitalah dalam pengharapan, ya, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nah, ini kan semuanya keuntungan bersama adik-adik. Bukan cuma buat kita, kalau kita sabar, orang lain juga bisa menghadapi setiap masalah dengan tenang, ya kan? Kemudian sukacita terus dan bertekun dalam doa, rajin berdoa. Si A ini kok rajin banget ya berdoa ya. Aku tanya deh, kenapa kamu rajin berdoa? Nah, itu kan kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Kemudian bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kalau ada di sini adik-adik, sahabat Impact Kids yang misalnya di sekolah, ada temannya yang tiba-tiba kelupaan bawa pensil, pinjaminlah satu, kan kamu punya dua misalnya. Tapi kalau kamu cuma punya satu ya sudah, ya kan, gak usah dipinjemin karena kamu mau pakai apa. Jadi kita juga butuh hikmat adik-adik ya. Kemudian berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Nah, ini yang terkadang-kadang susah adik-adik. Kan dia sudah jahat sama aku, ngapain aku baik sama dia? Tapi firman Tuhan tidak seperti itu adik-adik. Firman Tuhan menyuruh kita berkatilah dia yang menganiaya kita. Kemudian bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu hati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Wah, panjang sekali adik ya. Adik-adik, banyak yang harus kita lakukan supaya kita tetap rukun, damai, sejahtera. Nah, ini nih adik-adik yang dinamakan rela berkorban, mencari keuntungan bersama, bukan diri sendiri ya. Jadi firman Tuhan yang diajarkan baik dari Korintus maupun dari kitab Roma ini mengajarkan kita supaya kita bisa hidup berdampingan dengan teman-teman kita, supaya kita bisa hidup damai sejahtera dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, siap untuk rela berkorban? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk rela berkorban demi keuntungan kami bersama. Kami tidak mau egois Tuhan, kami tidak mau mementingkan diri kami sendiri, kami tidak mau membuat orang lain tidak terberkati dengan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian adik-adik sahabat Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Selamat beraktivitas. Dadah. Impact Kids.